Hai, balik lagi di Putri Story. Hari ini aku mau menceritakan kisah mistis tentang Menara Saida. Gimana sih ceritanya? Langsung aja kita ke ceritanya yuk. Sebelum masuk ke mistis-mistis tentang Menara Saida, aku kayak mau ngasih informasi sedikit tentang Menara Saida dulu. Jadi pada tahun 1995 Menara Saida dibangun dengan tinggi 15 lantai oleh kontraktor PT Hutama Karya. Nah, masa pembangunannya sendiri selama 3 tahun, dan setelah gedung tersebut selesai diberi nama Gedung Grasindo yang pertama kali dimiliki oleh PT Mustika Ratu. Jadi setelah si Gedung Grasindo itu selesai dibangun, akhirnya dilakukan pelelangan oleh si PT Mustika Ratu. Nah, pelelangan tersebut untuk Menara Grasindo jatuh ke keluarganya Saida. Nah, dari keluarga Saida itu diberikan lagi ke anak kelimanya Nyonya Saida, yaitu Fajri Setiawan. Nah, sama si Fajri Setiawan ini akhirnya Menara Saidanya dibangun menjadi 30 lantai dan diganti nama dari Menara Grasindo menjadi Gedung Saida. Akhirnya pada tahun 2009 Menara Saida diresmikan untuk tidak lagi beroperasi. Padahal pada saat itu Menara Saida itu salah satu menara yang sangat strategis tempatnya untuk jadi perkantoran, dan ia sudah memiliki 34 tenan, dimana salah satunya itu ada perusahaan dari Antv, ada BNI juga gitu. Nah, karena satu dan lain hal dan isu-isu yang mengatakan kayak gedungnya miring dan kurang baiknya manajemen yang mengelola, akhirnya menara tersebut diresmikan untuk ditutup. Sekarang aku mau menceritakan tentang mistis-mistis yang ada di Menara Saida. Sosok cantik berbaju merah. Kisah ini terjadi justru pada saat Menara Saida masih beroperasi, di mana ada seorang wanita cantik berbaju merah yang menghampiri seorang satpam, mengatakan ia ingin diantar ke lantai 14 untuk bertemu dengan adiknya. Akhirnya satpam itu mengantarkan perempuan cantik berbaju merah ke lantai 14 menggunakan lift. Nah, saat di lift si satpam itu nggak sadar si perempuan itu masih ada atau enggak. Nah, setelah lift sudah menunjukkan lantai 14, si satpam baru menyadari bahwa wanita si berbaju merah itu tidak ada di dalam lift. Karena ketakutan, akhirnya Pak Satpam berlari menggunakan tangga darurat, dan akhirnya ditemukan oleh rekan-rekan satpamnya bahwa satpam yang tadi mengantarkan perempuan berbaju merah tersebut sudah dalam keadaan pingsan. Suara memanggil di basement. Lagi-lagi kejadian mistis ini dialami oleh seorang satpam yang sedang berjaga di Menara Saida pada malam hari. Dan karena bosan, ia memutuskan untuk turun ke basement. Nah, sesampainya di lokasi, Pak Satpam tersebut merasa suasana yang ada di dalam basement tersebut sangat mengerikan dan juga mencekam. Bukan hanya itu, Pak Satpam juga mendengar keramaian yang ada di dalam basement. Tapi dalam lubuk hati Pak Satpam yang terdalam, bahwa ia mengetahui di basement itu nggak ada siapa-siapa. Setelah berputar-putar sebentar di basement, ia mendengar ada suara lirih minta tolong ke Pak Satpam. Tidak hanya itu, suara lirih tersebut disambung oleh colekan yang ada di punggung Pak Satpam. Makhluk halus penunggu lift. Kejadian ini terjadi ketika Menara Saida sudah mulai tutup dan akan berhenti beroperasi. Pada saat itu ada seorang karyawan yang sudah hampir pulang, tapi ia lupa ada dokumen yang tertinggal di ruang kerjanya. Akhirnya ia memutuskan untuk balik kembali ke ruang kerjanya menggunakan lift. Sampai di ruang kerjanya, ia terkaget karena keadaan dari tempat kerjanya sudah sangat kosong. Karena takut, ia memutuskan untuk kembali lagi menggunakan lift yang sama. Tapi anehnya, ketika ia menekan tombol untuk ke lantai dasar, lift tersebut tidak mau tertutup dan tidak mau bergerak. Yang lebih menakutkannya lagi adalah lampu dari lift tersebut mulai meredup.
Karena ketakutan, karyawan tersebut memutuskan untuk turun menggunakan tangga pribadi. Tapi yang menakutkannya lagi adalah setiap ia turun di satu lantai, ia mendengar ada suara lift yang terbuka terus menerus, dan seolah-olah lift tersebut memintanya untuk kembali lagi masuk ke dalam lift. Kalian bisa bayangin gak sih? Jadi gini, si karyawan dengan si lift, kalau misalnya pada saat itu ternyata liftnya berhasil gitu, harusnya lift dan karyawan ini kan yang lebih cepat tuh si liftnya kan daripada karyawannya. Dan kalau di setiap lantai tidak ada yang menekan tombol, seharusnya si lift ini yang gak akan kebuka di setiap lantai. Tapi yang lebih anehnya lagi, kenapa setiap si karyawan ini turun, kayak misalnya dia dari lantai 11 ke lantai 10, nah di lantai 10 dia denger lagi tuh suara liftnya kebuka. Pas dia di lantai 11 menggunakan tangga darurat, dia denger juga kalau liftnya kebuka. Secara tidak langsung, liftnya itu mengikuti langkah kaki dari si karyawan. Nah, itu adalah kisah mistis dari Menara Saida. Banyak sih sebenarnya yang membuat Menara Saida itu pada akhirnya tutup gitu. Katanya sih karena gedungnya itu waktu dibangun miring, jadi banyak perusahaan-perusahaan yang takut untuk lama-lama di menara tersebut. Kalau nauzubillah kita tiba-tiba jatuh, iya kan itu bahaya ya untuk karyawan-karyawannya kan. Jadi mereka pada keluar gitu. Dan ada juga yang bilang katanya buruknya manajemen, akhirnya Menara Saida tersebut tuh ditutup gitu. Padahal Menara Saida tersebut dibangun kayak masa-masa Romawi gitu loh, katanya bagus banget. Tapi ya mungkin karena satu dan lain hal ya akhirnya dia ditutup gitu. Nah, itu aja kisah dari Putri Story. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke seluruh teman-teman kalian. Jangan lupa juga bunyi lonceng, and bye-bye. I love you all.